Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tentang probabilitas. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri dengan nama Sandro Pandesleva. Selanjutnya, Saya Muhammad Zaki Nursiadat. Dan saya Raffi Al-Rasyad. baik, dalam PPT kali ini akan menyangkut materi yang pertama ada eksperimen acak dan probabilitas, yang kedua ada kejadian dan probabilitasnya, yang ketiga ada hubungan dasar probabilitas, yang keempat probabilitas bersyarat, dan yang kelima, dan yang terakhir teorema Bayes. Saya langsung masuk ke pengertiannya aja. Eksperimen acak adalah suatu proses atau kegiatan yang menghasilkan hasil tertentu, di mana hasil yang akan muncul tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan pasti, meskipun semua kemungkinan hasilnya sudah diketahui. Nah, dalam eksperimen acak ini menyangkut yang pertama ada ruang sampel, yang dimana itu kayak himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen acak. Contohnya melempar dadu satu kali itu sama dengan S dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, melempar satu koin. S sama dengan HT. Yang ketiga ada melempar dua koin, yaitu HH, HT, TH, dan TT. Yang kedua ada titik sampel. Setiap anggota individual dari ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan dadu, titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing sama dengan satu titik sampel. Nah, selanjutnya ada NS, yang mana NS itu adalah jumlah titik sampelnya. Yang ketiga ada probabilitas, yaitu ukuran numerik 0 sampai 1 yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Rumus klasika itu adalah P dalam kurung A sama dengan N per AS per NS, yang mana di P dalam kurung A itu sama dengan 0, itu bisa dibilang mustahil terjadi, dan P dalam kurung A sama dengan 1 itu pasti terjadi. Oke, sekarang masuk ke contoh dan ruang sampel. Yang pertama ada melempar satu dadu, yang ada di sini ada A, B, C. Kalau A itu kayak muncul muncul angka genap seperti 2, 4, atau 6. Yang bisa dibilang itu kesempatannya bisa dibilang 3/6 ataupun 1/2. Yang kedua ada B, muncul angka di atas 4 kayak 5, 6. Kemungkinannya mungkin bisa 2/6 atau 1/3. Dan yang terakhir ada muncul angka 1 atau PC, itu kemungkinan keluarnya 1/6. Yang kedua ada melempar dua koin sekaligus. Kedua sisi sama kayak HH atau TT, itu sama dengan PA, itu bisa terjadi setengah atau 2/4 juga bisa. Yang kedua ada tepat satu head, yang mana ada HT, TH. Itu kemungkinannya juga sama seperti sebelumnya, itu 2/4 atau setengah. Yang ketiga ada minimal satu head, yaitu HH, HT, dan TH. Yang dimana kemungkinannya itu bisa terjadi 3/4-nya. Yang ketiga ada mengambil kartu dari 52 kartu. Ada yang pertama itu A. Kartu as itu 4 kartu. Itu mungkin munculnya itu seperti 4/52 atau 1/13. Yang kedua ada kartu hati, kayak 13 kartu, itu munculnya 13/52 atau 1/4. Yang terakhir ada kartu wajah, kayak Jack, Queen, atau King. Itu bisa 12 kartu, itu kemungkinan bisa 12/52 atau 3/13. Oke, sekarang saya akan masuk ke kejadian dan probabilitasnya. Event atau kejadian merupakan kumpulan outcome ya dari suatu eksperimen. Misalnya pada pelemparan dadu terdapat 6 outcome, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika event A adalah muncul angka genap, maka event tersebut terdiri dari outcome, yaitu 2, 4, dan 6. Probabilitas kejadian adalah jumlah probabilitas seluruh hasil di dalam kejadian tersebut. Oke, Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. oke. Selanjutnya di sini ada aturan-aturan dasar probabilitas, yang dimana di sini tuh ada kejadian saling lepas atau mutually eksklusif, yang dimana dua atau lebih kejadian dikatakan saling lepas. Jika terjadinya satu kejadian, berarti kejadian lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya di sini ada jenis kelamin, yang dimana seseorang adalah laki-laki atau perempuan, tidak bisa keduanya. Jadi laki-laki atau perempuannya saja. Lalu juga di sini ada produk manufaktur, yang dimana acceptable atau unacceptable, tidak bisa keduanya atau pilih salah satunya.
Lanjut di sini ada pelemparan dadu, muncul angka 2 atau muncul angka 5. Tidak bisa keduanya sekaligus. Nah, di sini ada karakteristiknya yang dimana tidak ada overlap atau irisan antara kejadian. Lalu juga ada P, A, atau irisan dengan B sama dengan 0 untuk kejadian saling lepas. Lalu juga ada dalam diagram Venn yang dimana lingkaran A dan B tidak bersentuhan. Next. Nah, di sini juga ada aturan-aturan dasar probabilitas lagi, yang dimana di sini aturan penjumlahan khusus atau special rule of addition. Yang dimana untuk kejadian yang saling lepas, di sini ada peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang dimana contoh di sini ada kantong sayuran, yang dimana probabilitas kantong sayuran underweight yang dimana sama dengan 0,025. Lalu juga di sini ada probabilitas kantong sayuran yang overweight, yang dimana sama dengan 0,075. Karena kedua kedua kejadian saling lepas, kantong tidak mungkin underweight dan overweight sekaligus. Jadi di sini peluang kantong tidak memenuhi standar atau sama dengan peluang underweight atau overweight. Sama dengan di sini 0,025 ditambah 0,075 sama dengan 0,10 atau 10%. Perluasan untuk lebih dari dua kejadian, yaitu peluang A atau B atau C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C, peluang peluang A atau B atau C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Next. Nah, di sini juga ada aturan penjumlahan umum atau general rule of addition. Di mana untuk kejadian yang tidak saling lepas, ini ada peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B ditambahin peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang A dan peluang B. Mengapa perlu mengurangi peluang A dan B? Karena outcome yang termasuk dalam kedua kejadian akan dihitung dua kali jika kita hanya menjumlahkan peluang A dan peluang B saja, seperti itu. Juga di sini ada probabilitas bersama, yaitu joint probability. Probabilitas yang mengukur kemungkinan dua atau lebih kejadian terjadi bersamaan. Dilambangkan peluang A dan B atau peluang A irisan B. Contoh, probabilitas wisatawan mengunjungi Disney World dan Busch Gardens sama dengan 60 bagi 200 sama dengan 0,30. Probabilitas kartu yang diambil adalah King dan Heart sama dengan 1:52. Boleh next. Dan di sini ada probabilitas bersyarat dan kejadian independen, yang dimana probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian A terjadi dengan syarat, given that kejadian B telah terjadi. Notasinya di sini, peluang A, kejadian A terjadi bersamaan. Dibaca probabilitas A given B atau probabilitas A dengan syarat B. Rumus di sini adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B, dengan peluang B sama dengan lebih dari 0. Next. Nah, di sini ada hubungan dasar probabilitas, yang dimana dalam probabilitas terdapat beberapa aturan dasar yang digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang lebih kompleks. Beberapa hubungan dasar yang penting yaitu ruang sampel S memiliki probabilitas 1 banding peluang sampel sama dengan 1. Kejadian komplement, jika A suatu kejadian komplement A adalah A tidak terjadi dan peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi next. Nah, di sini ada hubungan dasar probabilitas, yang dimana pertama itu ada aturan penjumlahan atau addition rule, di mana digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian A atau B. Jika A dan B saling lepas, peluang A irisan B sama dengan peluang A plus peluang B. Jika tidak saling lepas, peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A di irisan B. Lalu juga di sini ada aturan komplement. Jika A adalah suatu kejadian, maka komplementnya adalah A. Rumusnya di sini ada peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A. Lalu juga ada aturan perkalian yang dimana namanya multiplication rule, di mana digunakan untuk menghitung probabilitas dua kejadian terjadi bersamaan. Jika independen, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika tidak independen, peluang A di irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B per A. Seperti itu. Boleh next. Nah, di sini ada contoh hubungan dasar probabilitas, yang dimana aturan penjumlahannya di sini ada dalam survei wisata diketahui 60% wisatawan mengunjungi Beijing, 40% mengunjungi Xi'an, 30% mengunjungi keduanya. Ditanyakan probabilitas wisatawan mengunjungi minimal salah satu kota. Jadi di sini peluang Beijing diirisan dengan Xi'an.
Jadi sama dengan peluang Beijing ditambah peluang Xi'an dan dikurangi peluang Beijing irisan dengan Xi'an. Contohnya ini sama dengan 0,60 plus 0,40 dikurang 0,30. Jadi hasilnya dengan 0,70. Jadi probabilitas wisatawan mengunjungi minimal satu kota adalah 70%, seperti itu. Lalu juga di sini ada aturan komplement, yang dimana jika peluang hujan hari ini adalah 0,3, maka peluang tidak hujan adalah, di sini ada peluang tidak hujannya sama dengan 1 dikurang 0,3, tidak hujannya peluang sama dengan 0,7, seperti itu. Jadi 1 dikurangin 0,3. Lalu di sini ada aturan perkalian, multiplication rule, yang dimana dalam sebuah kotak terdapat 10 radio, 3 radio rusak. Dipilih 2 radio secara berurutan tanpa pengembalian. Probabilitas dua radio rusak. Peluang A sama dengan 3 banding 10. 3-nya itu dari radio rusak dan 10-nya itu dari 10 radio yang tidak rusak. Seperti itu. Jadi peluang B sama dengan A. Jadi sama dengan 2 dibagi dengan 9. Peluang A irisan B, jadi sama dengan 3 dibagi 10 kali 2 per 9 sama dengan 6 per 90. Jadi hasilnya 0,0667. Artinya peluang memilih 2 radio rusak adalah sekitar 6,67%. Terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah suatu peluang terjadinya suatu kejadian yang syarat kejadian lainnya sudah terjadi sebelumnya atau sudah terjadi. Rumus probabilitas bersyarat adalah PAB atau sama dengan PA irisan B, PB di mana PAB probabilitas A terjadi jika B terjadi. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, analisis risiko, bisnis, dan machine learning. Next. Probabilitas bersyarat dalam sebuah universitas diketahui 80% masyarakat mengerjakan tugas, 90% dari masyarakat yang mengerjakan tugas itu lulus, dan 60% dari masyarakat yang tidak mengerjakan tugas itu lulus. Ditanyakan probabilitas mahasiswa lulus. P lulus sama dengan P tugas, P lulus tugas plus P tidak lulus dikali P lulus tidak tugas. P lulus sama dengan 0,8 dikali 0,9 ditambah dalam kurung 0,2 ditambah 0 dikali 0,6. P lulus peluang lulus itu 0,72 ditambah 0,12 dan sama dengan peluang lulus itu 0,84. Jadi probabilitas masyarakat lulus adalah 84%. Next. Teorema Bayes. Contoh teorema Bayes. Misalkan di sebuah negara ada 5% populasi memiliki penyakit tertentu. Jika seseorang sakit, tes positif dengan probabilitas 0,90. Jika seorang tidak sakit, tes positif dengan probabilitas 0,15. Ditanyakan, probabilitas seorang benar-benar sakit jika hasil tes positif. Pertama, langkah perhitungannya adalah probabilitas A sama dengan 0,05, probabilitas BA sama dengan 0,90 dan probabilitas A C sama dengan 0,95 dan probabilitas BA C sama dengan 0,15. Hitungan penyebut probabilitas B sama dengan 0,05 dikali 0,90 ditambah 0,95 dikali 0,15 sama dengan 0,045 ditambah 0,1425 dengan hasil 0,1875. Lalu hitung posterior probability P dalam kurung A B sama dengan 0,045 dibagi 0,1875 yang menghasilkan 0,24. Lalu interpretasinya adalah jika seseorang mendapatkan hasil tes positif, peluang ia benar-benar sakit adalah 24%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil positif tidak selalu berarti seseorang benar-benar sakit karena probabilitas dasar penyakit tersebut rendah. Next. Lalu, kesimpulan adalah probabilitas adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam percobaan acak. Dalam probabilitas terdapat ruang sampel yang berisi semua kemungkinan hasil, serta kejadian event yang merupakan bagian dari ruang sampel. Nilai probabilitas berada antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti kejadian mustahil terjadi dan 1 berarti kejadian pasti terjadi. Peluang suatu kejadian dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kejadian yang diinginkan dengan seluruh kemungkinan yang ada.
Selain itu, terdapat konsep penting yaitu teorema Bayes yang digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan informasi atau bukti baru yang diperoleh. Dengan memahami konsekuensi dasar tersebut, probabilitas dapat digunakan untuk membantu menganalisis ketidakpastian dan mengambil keputusan secara lebih logis dan sistematis dalam berbagai bidang. Next. Mungkin segitu hasil presentasi kelompok 13. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.